Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Tapi sebelumnya kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Tidak hanya secara teknikal, Anda juga bisa bertanya secara langsung terkait dengan perkembangan fundamental dari sisi sektor ataupun saham-saham terkait. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi yang merupakan founder Galeri Saham. Langsung saja kita sapa. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan, indeks harga saham gabungan tampaknya lebih dominan bergerak di zona hijau, level 67. Makin kokoh tampaknya Pak Rio, meskipun di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan sempat berada di zona merah di 6675.877. IHSG menguat di tengah sentimen negatif global yang masih membayangi, plafon utang yang masih belum ada kemajuan, dan bursa Amerika juga ditutup di zona merah pada penutupan perdagangan di akhir pekan lalu waktu setempat. Analisis Anda Pak Rio? Ya Pak, jadi kalau kita lihat memang secara pergerakan teknikal IHSG masih berada dalam range yang kita sudah sempat ulas dari kemarin-kemarin sebelumnya. Range konsolidasi IHSG di kisaran 6.600 dengan batas atas di 6.900. Jadi dengan harga yang sudah hampir mencapai 6.600, tepatnya kemarin ke 6.660, itu memang sudah menjadi area-area rebound buat IHSG. Dan terlihat bahwa pelaku pasar ini lebih ke wait and see, maka tindakan dari wait and see itu tercermin dari trading jangka pendek, weakness, sell on strength, dan range swing trading pada itu. Baik, posisi saat ini di 6745, Pak Rio tadi juga sempat menuju ke 6750-an, bahkan berada di atasnya. Dengan sisa beberapa menit perdagangan, kita harapkan level ini tetap konsisten dipertahankan untuk indeks harga saham gabungan. Nah, secara teknikal, bagaimana Anda melihat potensi untuk IHSG menembus di atas 6.800, Pak Rio? Sangat mungkin, terutama jika indeks kita bisa bertahan kurang lebih di kisaran 6750 dalam sehari 2 hari ke depan, maka kita melihat indeks kita cenderung akan bermain di area atas di kisaran 6750 hingga sampai 6900. Jadi untuk sementara sih 6900 masih favorable, tapi kalau kita bicara balik ke 7000, kelihatannya masih butuh data fundamental story yang lebih signifikan daripada yang saat ini ada. Oke, dari sisi fundamental masih perlu diwaspadai tidak, Pak Rio? Terkait juga dengan plafon utang Amerika Serikat, kemudian juga ada rapat Bank Indonesia di pekan ini, kemudian juga ada risalah The Fed juga. Kalau kita melihat dari pergerakan pasar, maka berita-berita yang sudah beredar di pasar ini cenderung sudah price in ya Pak ya, jadi sudah price in. Jadi range pergerakan 6.750 itu adalah range yang bisa dikatakan normal. Jadi pelaku pasar lebih melihat ke perkembangan berikutnya, bukan dari apa yang sedang berjalan sekarang. Baik, Pak Rio, selain dari perbankan big cap yang menopang pergerakan indeks harga saham gabungan, energi hari ini juga berbalik arah, di mana dalam sepekan terakhir sudah melemah di 5,63%, Pak Rio. Hari ini beberapa saham energi, terutama dari pertambangan batu bara, ini berbalik ke zona hijau. Sebenarnya cukup banyak pertanyaan masuk, Pak Rio, dengan posisi saham-saham pertambangan batu bara yang kemarin sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, hari ini berbalik ke zona hijau. Bagaimana rekomendasinya? Apakah saat ini time to buy atau masih wait and see terlebih dahulu? Apakah memang dalam ingin masuk kepada saham-saham pertambangan batu bara yang dinilai harganya sudah turun dalam, investor masih tetap waspada sampai sejauh ini? Oke, jadi untuk masuk ke saham-saham pertambangan batu bara, kita harus mengerti dulu bahwa kondisi saat ini adalah harga komoditas yang cenderung menurun. Walaupun harga jangka pendek bisa terjadi penguatan komoditas tersebut, tapi secara tren kita melihat dari sejak bulan April tahun lalu itu memang tendensi sudah mengalami pelemahan baik dari batu bara dan oil dan lain sebagainya. Jadi saat ini penurunan sudah relatif cukup relatif dalam 1 bulan terakhir. Jadi spekulatif buy and weakness itu bisa dipertimbangkan. Tapi buy and weakness di sini bukan untuk buy and hold saham ini untuk naik ke previous high, tapi lebih ke bottom fishing untuk segera sell on strength ketika mencapai resisten pada saham tersebut.
Oke, kita akan coba ulas untuk masing-masing saham secara teknikal, Pak Rio. Saya mau ke ITMG terlebih dahulu, karena ITMG sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dari level 43 ribuan. Posisi saat ini sudah berada di 25 ribuan, dan sebelumnya sudah sempat menyentuh di 24 ribuan, Pak Rio. Hari ini ITMG menguat di 1,92% di 25.175. Strategi apa? Atau mungkin pengaturannya seperti apa untuk ITMG dengan memanfaatkan momentum yang terjadi? Oke, Meskipun tadi Anda katakan ini penguatan hanya sesaat saja ya, tadi. betul. Jadi kalau kita lihat ITMG ini sudah mencapai area support historis dia di level 25.000 hingga 25.400. Jadi coba diperhatikan dalam beberapa hari ke depan, kalau ITMG ini bisa bertahan setidaknya di atas 25.000, maka terbuka peluang untuk technical rebound. Untuk rebound sendiri, kita lihat target rebound itu tidak terlalu bisa banyak ya. Jadi mungkin mendekati 10% masih oke ya. Lumayan sih 10% dalam waktu beberapa saat ya. Jadi rekan-rekan bisa pantau 28.000 itu bisa menjadi area resisten ataupun target dari technical rebound ITMG asalkan dia bisa bertahan di atas 25.000. Oke. Hari ini di 25.175, tinggal 1 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Saya akan coba beralih ke pertambangan batubara lainnya untuk Adaro. Pak Rio, hari ini juga menguat di 2.450. Analisis Anda untuk Adaro? Ya, untuk Adaro juga ceritanya mirip seperti ITMG, di mana supportnya itu ada di 2.390. Jadi untuk per closing hari per harga saat ini 2.450, relatif sudah hampir mirip ke 2.390. Jadi coba dipantau. Kalau Adaro dalam sehari 2 hari ke depan bisa bertahan di atas 2.400, maka terbuka tendensi untuk technical rebound, di mana target rebound itu ada di kisaran 2.670. Jadi kita lihat upside-nya sekitar hampir 10%, yang mirip juga dengan ITMG. Asalkan bisa bertahan di atas 2.400. Oke, selanjutnya untuk PTBA, Pak Rio. Posisi hari ini di 3.160, menguat di 1,28%. Apakah strateginya juga sama? Oke, PTBA ini sebenarnya secara posisi agak sedikit tanggung karena dia sudah di bawah support ya. Support itu di 3250, jadi di bawah support. Jadi untuk sementara sih lebih favorable untuk di ITMG dan Adaro. Ya. Tapi silakan diperhatikan aja, kalau memang PTBA ini bisa bertahan di atas 3.250, maka peluang rebound pun akan terjadi, berpeluang terjadi mengikuti apa yang mungkin terjadi di ITMG dan Adaro, di mana target rebound untuk PTBA itu kisaran ada di level 3.600. Baik, dari PTBA kita bergeser ke pertambangan batubara dan turunannya, UT, UNTR, Pak Rio, sudah mengalami tekanan yang cukup dalam juga. Hari ini menguat di 2,47%, di 23.875. Secara intraday-nya tadi sempat menyentuh ke 24.275. Namun sayang, di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua, penguatannya lebih ke arah terbatas, Pak Rio. Ya, jadi UT ini cukup menarik. Dia mengalami penurunan setelah bagi DP-nya agak besar dan bisa dibilang belum mengalami rebound yang signifikan. Tapi dengan posisi sekarang di 23.800-an, ini berada di area support yang cukup kuat. Jadi kita bisa melihat support kuat itu ada di kisaran 23.500 hingga 24.000. Jadi coba dipantau selama UT ini bisa bertahan di atas 23.500, maka peluang untuk reboundnya cukup terbuka dengan target rebound itu ada di kisaran 26.400. Pak Rio, bagaimana Anda melihat ini dengan momentum penguatan untuk saham-saham pertambangan batubara ini? Apakah hanya sifatnya temporari saja atau dari posisi aksi beli investor masih belum terlalu signifikan sampai sejauh ini? Oke, jadi kalau kita lihat ini lebih ke technical rebound pada. Oke. Jadi kita bisa lihat dari Adaro, ITMG, PTBA, UNTR ini semua ada skenario technical rebound karena sudah di area support. Yang reboundnya itu sendiri juga agak mirip-mirip, sekitar 10% plus minus. Oke, dan dari sisi harga komoditasnya juga masih cenderung mengalami pelemahan, pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada dengan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari energi kita bergeser ke sektor lainnya, Pak Rio, perbankan big cap hari ini kembali menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Nah, yang menarik adalah pergerakan saham BBRI, Pak Rio. Ketika di perdagangan pekan lalu menembus all time high, tampaknya hari ini juga kembali menembus ke level tertingginya. Tadi secara intraday dari chart yang saya pegang ini BBRI sudah menyentuh ke level 5.500
namun di penutupan sesi kedua penguatannya jauh atau melemah lebih ke arah terbatas ini dari posisi 5.500-an. Analisis Anda untuk jangka pendek ini untuk BBRI, mengingat juga pada pekan ini Bank Indonesia juga akan mengumumkan ini suku bunga acuan ke depannya. Ya, jadi kalau kita lihat memang secara teknikal, resisten BBRI itu berada di level 5.550 yang sudah tercapai di hari ini. Jadi dengan dia bergerak break all time high di BBRI, sebenarnya secara jangka panjang tren BRI itu adalah bullish, berarti. Tapi dengan dia sudah break all time high, apalagi dengan waktu yang singkat ya, dengan waktu yang singkat, maka kita melihat saham ini membutuhkan konsolidasi dulu, break dulu istilahnya sementara waktu untuk menjadi landasan untuk bisa naik bergerak lebih tinggi lagi. Kita melihat di sini bahwa resisten jangka pendek memang masih di 5.550 dengan support di 5.200. Jadi anytime BRI itu terkoreksi selama dia bertahan di atas 5.200 itu menjadi level entry yang menarik untuk rally ke depannya. Baik, posisi saat ini berada di 5.400-an, sementara tadi levelnya ada di 5.200. Baik Pak Rio, sebelum kita jeda ini saya akan sampaikan terlebih dahulu update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, di mana masih bergerak di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas hanya di 0,43%. Tadi sebelum beberapa menit jelang penutupan menguat di atas 0,80% dan indeks harga saham gabungan ditutup di 6.729,647 secara intraday-nya hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.757,624. Level terendah tadi sempat disentuh di 6.675,877. Sementara dari saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari perbankan Big Cap, BBRI tampaknya penguatannya kembali terbatas sehingga penguatan indeks harga saham gabungan juga terbatas. BBCA bahkan ditutup stagnan pemirsa di 9.000. BMRI masih melaju di 2,96%. Kemudian saham-saham pertambangan batu bara masih menguat, Adaro menguat di atas 2% pemirsa. Kemudian UNTR juga menguat di 2,47%. Penguatannya lebih ke arah terbatas, tadi juga menguat di atas 3% ini. Kemudian PTBA juga menguat di 1,28%. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat sampai sejauh ini, Antam melemah di 0,77%, NCKL, Trimegah Bangun Persada Tbk yang beberapa waktu lalu baru saja IPO, hari ini melemah cukup dalam di 7,00%. Dan berada di level 930. Kemudian MBMA, Merdeka Baterai Material juga melemah di 1,96% di level 750. Itu dia updatean penutupan posisi di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.